يا رب بارك وصفا بمحمد يغفر لنا. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, mari bersama-sama kita mendengarkan, menyimak Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru yang mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Yanur dari Kabupaten Tabalong, Kalua. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi bi'adadil kalimatit thayyibat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur, amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh semuanya yang berhadir, para pejabat baik sipil maupun militer yang berhadir semuanya yang kita hormati, hadirin hadirat, pecinta Rasulullah, pecinta majelis ilmu, mudah-mudahan kita sabarataan mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah. Bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan Allah berkumpulan di tempat ini untuk bersama-sama bersilaturrahim, sekaligus kita melakukan kegiatan amaliyah yang mudah-mudahan sabab yang kita kerjakan, apa-apa yang kita kerjakan ini menjadikan Allah ridha lawan kita sabarataan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang ulun hormati rahimakumullah. Semakin hari kita semakin menyaksikan, semakin nampak di hadapan mata kita bahwa tanda-tanda mendekati kiamat itu makin hari makin berparak. Makin hari makin berparak lawan kiamat. Dan itu jauh-jauh hari sudah disinggung oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Anas ibn Malik, an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna min asyratis sa'ati ay yurfa'al ilmu wa yadhharal jahlu wa yakshuwaz zina wa yushrabal khamru wa yaksuran nisa'u wa yaqillar rijalu hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu an, kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sebagian daripada tanda-tanda mendekati kiamat, beliau menyebut yang pertama ayyur fa'al ilim. Rasulullah menyebutkan yang pertama ayyur fa'al ilim,
diangkat oleh Allah ilmu. Bila sudah diangkat ilmu, pasti bersambung lawan yang nomor 2, wa yadhharal jahlu, nampak kebodohan di muka bumi. Semakin parak lawan kiamat, ilmu makin diangkati Allah, jahil makin merajalela. Kayak apa aja Allah Ta'ala mengangkat ilmu? Apakah di barubut sidin langsung mulai muka bumi ini? Kada. Caranya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah kadang mencabut ilmu langsung di barubut, ada. Tapi Allah mencabut ilmu biqabdil ulama, dengan mewafatkan orang-orang alim. Meninggal orang alim, hilang ilmunya. Meninggal orang alim, hilang ilmunya. Meninggal orang alim, hilang ilmunya. Karena ilmu itu letaknya di dada mereka. Secara otomatis bila orang alimnya kadada, hilang juga ilmunya. Semakin mendekati kiamat, makin banyak orang alim dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang alim sudah kadada lagi, yang terjadi pasti wa yadhharal jahlu, sambungan hadis tadi, nampak kabungulan di muka bumi. Nah, tatkala kita mendengar hadis Rasulullah macam ini, berarti ada tugas yang harus kita gawi. Kita mendengar ilmu pacang diangkat, kabungulan pacang marajalela, berarti kita bisi tugas apa yo? Tugas kita mengaji ilmu, supaya ilmu di tuan guru tuh kada habis di sidin. Kita ambili ilmu sidin tuh, kita tuntut, kita kaji ilmu nang ampun sidin. Jadi mun sidin meninggal, masih ada lagi peninggalan sidin. Kada nang hilang salalo tuh kada. Nah kita nang bersungguh-sungguh nih mengaji ilmunya. Nah ini nih di akhir zaman nih, jangan kada menuntut ilmu biar. Jangan kada menuntut ilmu. Karena makin hari tuan guru makin hilang, makin kadeda di muka bumi. Di Tampulo tuan guru ada, Tampulo majelis taklim ada. Ayo hadir majelis ilmu. Jangan majelis ilmu dilalui orang. Tahu pada orang pengajian kada hendak singgah. Dilalui wara. Padahal Rasulullah nyuruh farta'u lah. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Bila melewati taman surga, mampirlah ya Nabi, ambil manfaat di situ. Nabinya menyuruh singgah, ada kita lewat wara. Ada orang pemajelisan lalu wara. Ada orang pemajelisan lalu wara. Kada ada talior, hendak singgah. Kada ada talior, hendak singgah, nah kasihan orang mana kayak ini nih. Ayo kita nang paham hadis nang ini nah. Ilmu pacang diangkat, kabungulan merajalela, kita nang paham, kita bergerak. Kita begawi supaya ilmu jangan hilang. Kita ambili ilmu na ada di awak tuan guru. Kita ambili, kita tuntut ilmu bujur-bujur supaya kita nih ada meninggal ampun sidin. Jadi mun sidinnya meninggal dunia, masih ada kegantiannya, walaupun kada sama juga lawan yang meninggal. Karena ibarat bahasa itu mautul alim musibatun la tujbar. Meninggalnya orang alim itu adalah musibah nang kada kawa di tapal-tapal. Ibarat bahasa pakaian tu wawah. Sudah wawah tu pian ditambali kada patut lagi. Mun carek saya ikit masih kawa di dia pengaran yang anta dikambit. Masih kawa dikambit-kambitnya carek saya ikit. Apa mun sudah wawah ada kawa dikambit-kambit lagi. Ini sudah wawah. Karena jadi wawah, nah ibarat meninggal orang alim tu wawah. Ibarat pakaian tuh wawah, ngalih carian kegantiannya tuh memang ngalih. Tapi sekada-kadanya ada nah ditinggal. Itu nah, jangan kadada lalu nah ditinggal. Nah ketika kita mendengar hal ini, ayolah semangat. Semangat nuntut ilmu, semangat menghadiri majelis. Jangan penguler pian lah, jangan penguler. Tampulo ada nah hakun pemajelisan, hadiri. Tampulo majelis kada dilarang. Mun orang bermajelis sudah dilarang, kita ngalih hampian nak nuntut. Nah, Tampulo, kita jurang pengumuman, majelis wajib tutup. Ada kau lagi pian nuntut. Mun majelis disuruh orang tutup. Di Tampulo majelis buka, ayo nuntut ilmu. Coba ngarannya manusia, sudah parahatan buka, hendak nuntut. Pas sudah tutup, Pak Iyanya juga
religion hendak aja nuntut ilmu, cuma ngaran tutup ilmunya sedipul aja. Lagi buka bahari ke mana? Lagi bahari majelis pembukaan aja ke mana? Ada data akal dan nuntut. Sudah majelis tutup bilang biaya santri hari warung. Hendak benar ya aku nuntut, cuma sayang kata ada diizin atau tolong buka bagi majelis. Kisahnya Allah juga. Ayo semangat untuk ilmu, semangat ya. Sayyidina Abu Darda beliau pernah berkata, ujar Sayyidina Abu Darda ini salah satu sahabat Nabi lah, Sayyidina Abu Darda. Abu Darda ya sahabat Nabi lah, Abu Darda. Ada bini Sidin gelarnya Ummud Darda. Di Sidin Abu Darda, bini Sidin Ummud Darda. Ummud Darda ini apa ngarannya menjadi dalil rujukan seorang bibinian tuh di hari kiamat kena tak kumpul lawan lakinya yang nomor berapa di Ummud Darda, bininya Abu Darda ya kan nikah mati Abu Darda, si Ummud Darda ini bungas masih barang masih mengkiling barang masih kan nyari cek lagi sampai cek. Nah si Ummud Darda ini Sidin waktu meninggal Abu Darda bungas benar, bungas masih. Jadi ada nama handaki Sidin Muawiyah namanya, Muawiyah menghendaki si Ummud Darda. Imbahnya waktu Muawiyah berdatang, fa'abad Sidin kada mau menerima lamarannya Muawiyah. Kenapa kada mau menerima? Ujar Sidin berucap, walastu bi Abi Darda badalan. Kada ada bagiku Abu Darda itu gantiannya. Tidak ada. Biar Muawiyah nak berdatang di sini kada terima. Jurang apalagi alasannya seperti Yazid. Aku pernah mendengar Abu Darda berucap, Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Al-mar'atu ala al-akhiri min zawjiha atau maqal. Ya salah, minta maaf lah. Pokoknya kurang lebih maknanya kayak itu. Seorang bidinian dikumpulkan dengan lakinya nampak apihan. Jadi bibinian di surga kena dia tak kumpul lawan laki dia nampak apihan. Bila dia hendak berlaki yang nomor 2 diukur-ukur lawan laki bahari. Mungkin kiraan pada ada laki bahari orangnya misalnya alim, misalnya banyak orang bagus amal ibadah mati kada hulu pada dia sekalinya ada lagi diukur lawan nang bahari itu lebih kan kurang dia ada mereka usah lagi dia nah kayak Ummud Darda apa lagi kenapa Yazid Abu Darda itu lebih dari segala-galanya dibanding Muawiyah. Kalau di Abu Darda aku ketahan Abu Darda kedua Muawiyah. Nah, jadi mungkin tak lagi juga di dia. Namun misalnya nang laki bahari orang biasa, nang berdatang dunia Habib, ayo ya terima. Karena tinggi pangkatnya pada nang bahari, terima aja. Koho pada nang bahari jangan. Nah, itu salah satu dalil kalau orang bertakun ya loh. Orang bertakun pilihan itu tak kumpul lawan lakinya nang mana? Nah, lawan laki nang ambihan menurut keterangan Rasulullah yang diriwayatkan Abu Darda nang didengar oleh Ummud Darda tadi. Itu ada dalam kitab Al-Mukhtar penjelasannya min kalam al-akhyar karangan Sayyid Muhammad bin Adawi bin Abbas Al-Maliki. Itu ada keterangannya di situ. Nah, kembali ke kisah dulu. Sayyiduna Abu Darda beliau pernah berucap, "Utlubul ilma," kata beliau. Tuntutlah oleh kalian akan ilmu. Fa'in ajaztum, jikalau kalian lemah dalam menuntut ilmu, fa'ahibbu ahlah,
maka hendaklah kalian mencintai kepada orang yang berkecimpung dengan ilmu. Tapi langkah pertama, utlubul ilm, nuntut dulu, mengaji dulu. Jangan langsung ke tahap nomor 2, jangan. Tahap yang pertama kita disuruh nuntut, hadir, nuntut ini yang paling afdol, talaqi, berhadapan langsung dengan guru. Ini paling afdol. Mak guru jangan menyimak di YouTube kan kayak apa? Yang ngarannya di YouTube itu lewat angin. Ngarannya di YouTube, bujur ya, gurunya tuh bujur ya. Live streaming gurunya misalnya, mulai daerah mana live streamingnya. Biar nonton di Karang Bintang sini. Bapak halal, bapak halal cuma kada kawan dibanding dengan pahala orang bertalaki dengan tuan guru, langsung berhadapan melihat tuan gurunya. Belain itu pahalanya karena mau sama. Kita melihat Ka'bah di Makkah, bapak halal kada? Bapak halal. Melihat di TV kan mubasyar dia tulisannya, live streaming. Bapak halal lah, bapak halal tapi mau dibanding pahalanya samalah lawan melihat langsung. Lain. Maka itu juga melihat di YouTube lawan melihat berhadapan lain. Karena ada sabda Nabi, beliau bersabda kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taqutu harfan khairun laka min 'ibdi alfi raqabatin. Itu yang pertama sabda Nabi. Duduknya engkau wahai Ibnu Mas'ud di dalam majelis ilmu, kadada mencapai pulpen, kadada menulis satu huruf pun, itu lebih baik bagi engkau daripada memerdekakan 1000 ikung budak. Lalu Sayyidin menyambung, wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah. Engkau memandang kepadamu hanya orang alim itu lebih utama daripada engkau bersedekah untuk sabilillah 1000 ikung kuda. 1000 ikung kuda biar sumbang untuk perang sabilillah. Itu pahalanya bisa didapat lebih baik daripada itu hanya dengan melihat wajahnya orang alim. Maitihi dia maitihi muka orang alim itu menjanaki. Jangan cilik. Menjanaki ya, menjanaki muka orang alim di bujur. Itu pahalanya lebih erat daripada bersedekah 1000 ikung kuda. 1000 ikung kuda, seekor kuda 20 juta ini rata-rata. Jadi 1000 berapa M duitnya? Bersedekah sekian M lebih ada lagi yang melebihi pahalanya, yakni maitihi muha orang alim. Nah itu dia muha orang alim. Nah ini untungnya kita talaki berhadapan langsung lawan orang alim. Namun kita melihat di YouTube berhadapan juga, cuman ada antara masih jasad kada tak kumpul dengan jasad. Nah harap tuh jasad tak kumpul dengan jasad. Ada nang YouTube tuh paling roh tak kumpul lawan roh. Pertemuan kayak itu aja tuh, cuma mau pahala ada aja, sudah pasti pahala tuh ada aja. Allah Ta'ala tuh sedikit jadi itu makan sedikit, pahalanya saking bijaksananya Allah Ta'ala lawan seorang hamba. Nah ini jadi pentingnya kita mengaji berhadapan kayak itu. Utlubul ilmi, hadiri dulu majelis ilmu, dicari ilmu itu bujur-bujur. Imam Ghazali menyebutkan 3 hari hati kita kada dimakani ilmu mati. 3 hari kada dengar ilmu mati hati kita. Apalagi bertahun-tahun bersuah dengar ilmu, bah makinnya bertahun-tahun bersuah dengar suah kan orang hadir ke majelis itu suah yang udah tahun di majelis bertahun-tahun liwar kagetnya dia. Ini manusia yang ada gelembung anjah betang-tangan atau usaha. Naudzubillahi min dzalik. Utlubul ilm, tuntut dulu ilmu. Fa'in ajaztum, maka jikalau kalian sudah lemah sudah, arti lemah ini berpenyakitan karena angin malam pada awal lagi mangarasani sekali turun seminggu kemarin. Ini udur sudah.
sudah kencing manis, satu mana tak tahu kami, satu mana tak tahu kami, kata kawan lagi nak majelis, ini ajaz namanya, lama. Mun sudah lama daripada menuntut ilmu, apa yang kita gawi? Fa'ahibbu ahlahu, hendaklah mencintai kepada orang yang berkecimpung dengan ilmu. Ahlah itu ada dua, al-muallim wal muta'allim. Nang ma'ajar lawan nang belajar, itu ahlah namanya. Nang ma'ajar lawan nang belajar, sama-sama pada mulia. Jadi al-muallim wal muta'allim syarikani fil khair. Orang nang ma'ajar lawan nang belajar, kedua-duanya bekerja sama dalam kebaikan. Si alim dapat pahala lantaran ada nang belajar. Nang belajar dapat pahala lantaran ada nama ajar. Sabuting aja kurang. Ada awal lagi nang belajar satu yuk hadir, gurunya ada parayang. Gurunya jungkung sorangan, muridnya kan ada sifatnya diajari. Halo long dikencor sorangan. Wah, di sekong itu nak hadir kan ada halo long. Ini kan kalau tabung di sekong. Ada namuar. Ya lo, kada ada nama dengar Pak. Harus ada nama ajar ada, nama belajar ada. Harus ada nama itu supaya lengkap kedua-duanya. Nah, kata kawan kita nang sebutin aja ada apa? Lain mau tampil di radio ada apa? Harum-harum sorangan. Itu lain urusannya kita. Itu babnya siaran. Lain urusan. Neng ini bab majelis nang ini nah. Cungkung gurunya sorangan, muridnya kan ada halo lo dibicara. Itu lain wahana dah. Lain ada kelainan dah. Namunnya siaran di radio, siaran di TV itu wajar-wajar aja. Atau siaran live streaming di HP, itu wajar-wajar aja. Jadi kok ini majelis kayak ini cungkung sorangan nang belajar kan ada. Tatap lapung-lapung dibicara. Lain urusan itu. Oh ada sedikit gangguan. Perlu dirugiahkan. Tapi orang bahari laulun pernah menemukan tuan guru bahari dia. Masya Allah istiqomahnya sendiri. Nang hadir itu seikung tatap dibacakan sendiri kitab. Ampun ulun dia nah hadir seikung parayang juga. Bisa belajar. Tapi sendiri ada. Sini misi prinsip pokoknya bila hari ini majelis aku baca kitab mau nang hadir seikom berdua tetap baca. Itu pernah di wadah kami di Tabalong ada tuan guru macam itu istiqomah orangnya ada bisa saripnya orangnya ada bisa sarip lemah lembut benar ya nang akhirnya tuh diberi Tuhan karamat macam-macam itu kan ada kadang harus misi murid beribu-ribu ada murid sini tantangan bisa seikung bisa berdua tapi jadi wali orangnya karamat dia lagi hidup sini suatu bacaan hendak baca ramah tulak ke wah ini ngarannya Kasiau desa Kasiau dari dengan pasar panas menunggul arah Kamarauya situ bacaan sini di desa bikin motor sukan dulu dari sukan dulu nang parapak tulak sini bikin motor. Rupanya kalau berimamah kalau sidinnya berpulang di kepala ada berhilim. Orang berimamah ya kamu berhilim. Benar dia pulang berhilim. Sering di motor sampai di tengah jalan polisi razia. Stop dia bilang. Kami tilang. Aku di sini tidak ceramah. Kalau apa artinya ditoleransi ini kata awal dan polisi biar melanggar aturan lalu lintas. Ini mau jujur lah. Sini ada berhilim. Tapi pulang sini nggak dapat helm. Tapi kan aturan negara harus helm. Ya, salah di sini aku salah. Aja mau membuat anak menilang tilang aja. Ya, aku mau uji di sini. Tulak mau uji, mahia uji kan tulak. Sampai di sana tuntung acara di antar ojek pulang boleh. Sekalinya saya tidak motor sini jungkong tanah timur. Kata kau bergerak-gerak sini motor sini. Apa di sini saya sudah motor ini maka di sini enggak ada. Sekalinya ada polisi mana ya? Anu guru aja, boleh kasih lihat tuh. Kenapa di sini kerja di Manila? Kami jurang 10 udah orangnya membentak ya. Dari
sambil tuan guru tak timbuk. Biar itu guru yang mau gulik mungkin karena mau gulik seumuran tak timbuk. Ada dana kau memindahnya. Angkat tangan polisi dia 20 mahal yang sabidanya ada mau. Gerikit sabida sini. Atau anu karomat sini timbul. Makanya jadi polisi hati-hati ya. Pindah tuan guru atau tak usah ada dia. Yang gerikit sabida tak timbul. Agak pulang jadi tuan guru paham-paham, yang mentang-mentang tuan guru, sok hemat melanggar lalu lintas udah mau juga. Paham-paham belajar mentang-mentang tuan guru. Lalu tuh ngarannya lalu di kota, ngarannya di situ daerah kawasan wajib tertib lalu lintas, ya sudah pakailah ya. Buktikan bahwa kita memang taat kepada aturan negara. Ya itu nah. Jadi sebenarnya karena polisi karena tuan guru kan hadir. Nah, senang ulun takjub karomat sini pas meninggal dunia. Itu takjub benar kita melihat. Apa karomat sini? Meninggal jam 10 malam. Dikubur dimandii esok jam 10 siang. Itu subhanallah, apa yang terjadi? Awak sipin kayak orang hidup. Lama benar, jari tangan, palipatan lama benar dia, bujur lama. Dah orang mati kan itu aja. Amun orang mati yang biasa jam 10 malam mati, jam 10 esok kumpulkan kajung apa. Itu orang mati yang biasa, tapi sipin malah tangan rumah lamanya. Kayak itu nah, lama benar. Gunung apa ngarannya ini apa salah banyak batis palipatan kada ada kerasnya lama benar. Itulah takjub kita melihat. Inilah ternyata buah daripada kesabaran, daripada sifat sidin yang kada panyarikan, dan ini buah daripada istiqomahnya sidin dalam berdakwah. Itu orang bahari ya. Nah seikum lah jadi sidin. Pada sidin pulang jauh sebelum motor sama sigit situ. Nah hadir seikong bayangkan dia. Jadi ulun tak karena ulun tuh tinggalkan bulik tuh pak. Tinggalkan bulik. Sekali dulu pak aja seikong nah hadir oke lah. Minggu kita baru 2 minggu itu pengumuman pak. Kakak ini ngejar orangnya kita pegang pihak. Ini kita di kelasnya apa yo? Kelasnya kada mau nak itu lah. Jadi modelnya kalah istiqomah kita dari orang bahari. Jauh ada perbandingan kita. Nah kembali ke kata-kata Abu Darda tadi. Jadi lawannya kita kata kawan menuntut ilmu, cintailah kepada mereka yang berkecimpung dengan ilmu. Kata kawan jawaban, fa in lam tuhibbuhum fala tubghiduhum. Amun kalian kata kawan mencintai lawan orang yang ahlul ilm, maka kalian minimal jangan mencaci maki lawan mereka. Mencintai sudah kada, mencaci maki barang jangan. Jurang kamu ketujuh lah kalau orang ke majelisan. Kada, tak tujuh ya. Sarik lah jurang, kada juga ya. Nah ini nih pada tuh begitu hormatnya. Mencintai kada, sarik kada juga. Kalau sudah mencintai kada, sarik pulang. Nah ini banget ini nggak berjalan kawannya kan. Sudah nang cinta kada mau lagi pak iyanya ini kelompok Abu Jahal CS nih. Tapi kalau yang kayak tadi jurang ikam ketujuh lah kalau orang bermajelisan kada sarik lah ikam kada juga. Artinya aku nih ketujuh kada sarik kada juga. Nah nang kayak ini ngalanya pala tuh begitu kada umpatan mencaci maki. Masuk bagus juga pak. Ada juga bagusnya daripada nang tadi mencintai kada malah mencaci maki ya pulang. Itu double namanya kelompok Abu Jahal namanya itu. Ini melihat orang untuk ilmu lalu hadapan seorang macam-macam aja depan dia. Bau surga. Kawan lalu nih bawa tas baju putih betape kemana aja majelis. Mesti bau surga lalu. Menghina benar, lihat sebujurnya itu menghina. Tapi kita aminakan aja gitu. Amin, kayak gitu kan musuh gak. Jangan diangsuli. Jadi mah angsuli, mana banyak kan. Ya cuma aku surga situ neraka.
hilang pahalanya jadinya. Harusnya diangsuri, biarlah orang menyebagi macam-macam, kita gak usah mengherani kayak itu. Biarkan anjing menggonggong, tapilah tetap berlalu. Gak usah pedulikan itu. Terusakan goyen-pian. Selama goyen-pian bujur, jangan peduli omong-omong kiri kanan muka belakang. Terusakan ampun dia. Yang penting tujuan dia liridhoillah, supaya mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Orang masa bodohnya lagi apa? Ada peduli. Seorang juga kita mati gak ada satu guru juga. Terusakan ampun kita. Nah, apalagi orang alim lah, jangan dicaci maki. Mengatakan tuh dia, nang menuntut ilmu jangan dicaci maki. Nah alim bang, jangan jual. Ini orang awam, rancak bener mendekati orang alim. Jangan pakai itu, jangan bisa-bisa dia. Ini guru si anu ini kurangnya sini, guru si anu ini kurangnya gini, guru ini kurangnya gini, guru ini kurang. Beda kan kurang. Saya mengatakan lengkap, dia dengan lengkapnya. Nah lengkap itu cuma Nabi kita Muhammad SAW. Lain pada Nabi kita, ada dana lengkapnya lagi, ada aja kurangnya. Aku aja guru nang ini, nah ketujuh aja, nang itu pakai. Jangan ditanding-tanding, ambil nang baik, tinggalkan nang kada baiknya. Itu jerumusnya. Terus tadi dibanding-banding. Ini kadang-kadang saking katanya menyaung tuan guru, ceramah tuan guru tuh dipotong-potong. Tak potongnya ceramah di sini. Guru nasa ekonomi berseberangan pendapat, tak potongnya. Tatayakannya dua, jadi bisa sabutan. Di guru si anu, nah gini kada boleh, jadi kok kayak ini boleh aja. Bisa sabutan kayak itu jadinya. Akhirnya tuan guru tak kalahi. Bisa tuan gurunya nang tak kalahi, ataupun anak muridnya nang tak kalahi jadinya. Nah, kayak itu. Makanya jangan sampai terjadi demikian lah. Harus kita jaga bujur-bujur. Orang alim jangan dicaci maki. Orang alim jangan dicaci maki. Jadi orang alim dicaci maki, ditanding-tanding, dibanding-banding, jangan kayak itulah, jangan sampai demikian. Nah, pakai kata-katanya Sayyidina Abu Darda tadi pakai kata-kata beliau. Tuntutlah ilmu. Kalau kata kawan, karena sudah lemah, cintailah mereka. Cintailah mereka yang berkecimpung dengan ilmu. Kalau mencintai sudah kata kawan, minimal jangan mencaci maki. Paham kan? Untung kita ini berada aja. Apalagi orang alim jangan disambati. Lakukan ketulahan. Ketulahan orang alim itu jarang. Orang alim yang masih hidup ketulahan jarang. Biasanya mau ketulahan bila orang alim itu sudah mati. Mau ketulahan. Sudah banyak pernah ulun ceritakan berulang-ulang. Bahkan di YouTube tuh berulang-ulang kisahnya ulun kisahkan. Orang mencaci maki guru sakumpul lagi hidup sidin. Pas sudah sidin meninggal dunia, bangkrut, sehabis-habisnya bangkrut, harta habis. Lagi guru sakumpul hidup suki. Pas sidin meninggal, bangkrut, bagi minta syarat ke situ kamari. Minta penglaris, minta macam-macam. Datang ke salah satu anak muridnya guru. Ini murid-murid senior, murid-murid Tuhan. Datang dan beliau min ahli kasyaf. Orangnya kasyaf. Pas didatangi, anak minta baju penglaris, bayar sini batunga, melihati di dahi bertulisan. Ada tulisannya di dahi, aku katulahan lawan guru sakumpul. Becak di dahi stempelnya, aku katulahan lawan guru sakumpul. Ada jadi lagi sini dia banyak tutup di sini. Nah, gue boleh bisa. Aku doang dia sini dia pakai banyak karena sudah di dahi bertulisan aku katulahan lawan guru sakumpul. Itu dilihat oleh beliau. Oh, jadi sini berarti orang ini bahari mahwal lawan guru. Pas guru sudah meninggal, hanya ada katulahan. Ayo, nale biar minta ampunnya. Jika orangnya hidup, nyaman minta ampun pakorinah berhadapan. Kurangnya sudah di alam kubur, kayak apa yuk minta ampunnya? Rancak kiai aja ziarah, iya rancak ziarah, karena sama juga berhadapan dengan sini lagi hidup, itu sama juga. Nah itu tuh sini akan menjalani hukuman. Makanya hati-hati, orang alim jangan disambati, orang alim jangan dicaci maki. Banding antara kita lawan sini, siapa kita, ilmu kita hingga mana, hendak menghina sindir, pikirkan.
Urusan menyembati itu gampang. Menyembati gampang menyembati. Cuma diganang sidin bisi kekurangan, kita pun banyak bisi kekurangan. Jangan kekurangan orang sedikit diwawak kamu udah kegelir. Kekurangan seorang nasi gedalan kada sadar-sadar. Jangan. Itu tenang semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Oh keterlaluan. Gajah ke mata melihat. Apakah gajah kadang melihat? Samun seberang laut melihat. Air kurang halus dibuya kau kehilir. Air seorang tabulan tak goreng kenal. Ada sadar-sadar orang berada lagi goreng. Ada sadar-sadar. Inilah tabiat manusia. Tabiat manusia. Nah, kita jangan kayak itu. Nah, udah kembalikan ke hadis Nabi yang di awal tadi. Jadi kita sadar ilmu makin mendekati kiamat, makin diangkat oleh Allah, maka kejahilan pun merajalela. Maka tugas kita sebagai kaum muslimin, ayo perlambat terjadinya hari kiamat. Kayak apa caranya? Kita mengaji, menuntut ilmu, tampulu guru-guru kita masih ada. Tampulu ya. Kita muslimin meninggal dunia kali. Ada apa lagi? Ibarat bahasa tuh penyesalan di kemudian hari lah. Ya biasanya memang bila sudah kadedahnya merasa itu tuh biasanya kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Hanya rasa murahnya dada hanya rasa. Lagi gurunya congkong-congkong mengajar majelis setiap minggu, ada anak hadir. Pas sudah sedikit meninggal dunia, sunyi deh kampung deh. Ada lagi nama majelisnya. Nah salah aku udah sahabat duduk. Sayo. Orangnya sudah ada nyarinya salah. Sayo. Ngerti lah sayo. Telah. Misalnya sayo bahasa kita. Makanya di Tampulu sini ada mengaji ilmu. Tampulu guru-guru kita masih ada. Jadi mendekati kiamat ilmu itu diangkat. Akhirnya tersebar kabumulan di mana-mana. Tersebar bumol di mana-mana, banyak bumol. Banyak bumol. Makanya ujar ada dialog antara Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muqtar dengan Al-Habib Jiddan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jiddan. Itu waktu dialog, kata Habib Hasan, tolonglah berikan kami nasihat dalam dakwah bagaimana. Jadi Habib Jiddan mengatakan, kalau kalian dalam berdakwah itu pegang kata-kata orang dulu, jangan ujarku, tapi ujar bukan sidir. Ujar orang dulu, ambilannya di kitab ini, kata-kata ini di sini, jangan ujar aku. Jangan di sini pakai nak ujar orang dulu, yang sudah tertulis di dalam kitab-kitab. Itu yang kita sampaikan di sini dalam berdakwah. Jangan mengarang-arang, jangan. Apalagi mentafsiri Quran, ujarku tafsir Quran yang ini Pak, nyemau seorang siapa dibanding dengan Al-Imam As-Suyuti, dibanding dengan imam-imam yang lain, siapa seorang hendak tafsirkan Quran ujarku, nyemau ujarku. Kan ada sudah tafsirnya, jangan ujaran. Sampaikanlah yang sesuai dengan fatwa-fatwa orang terdahulu. Kita sampaikan. Nah, makanya penting kita nih mengaji kalam-kalam orang Bahari. Kata-kata orang Bahari itu dikaji supaya apa? Jadi bahan wawasan pengetahuan kita. Oke, ini kata-kata orang Bahari kita sampaikan kepada umat banyak yang pada tahu. Nah, kayak itu. Jangan ujarku terus, jangan. Nah, itu jadi sendiri tuh. Nah, jadi tuntutlah ilmu Tampulu tuan-tuan guru kita masih ada. Lalu Nabi menyampaikan
nyambung sabda beliau, wa yabshu az-zina wa yushrab al-khamr. Mendekati kiamat, zina tersebar di mana-mana. Zina tersebar di mana-mana. Zina tersebar di mana-mana. Yang paling banyak melakukan zina binian. Al-Quran menyindir az-zaniyatu waz-zani. Penzina bini-bini, penzina laki-laki. Kalau maling lain sambutannya wasariku wasarikatu. Maling lakian, maling binian. Sindirannya nek, yang paling banyak jadi maling itu lakian. Tanda dulu lakian, Allah Ta'ala yang hanya binian. Yang paling banyak jadi maling, memang kenyataannya lakian. Nanti hari penjara, paling banyak jadi maling siapa? Lakian. Jarang terdengar maling binian, jarang. Tapi kalau urusan zina, banyak siapa? Insya Allah banyak binian. Banyak binian. Enak berdiaman di komplek-komplek kayak daging. Itu banyak siapa? Banyak binian. Banyak binian. Itu di akhir zaman terjadilah zina tersebar di mana-mana. Sampai di kampung-kampung itu terdengar banyak orang bagianan berdulu. Ciri hari mendekati kiamat. Cirinya ya, alhamdulillah ini dari jaga anak-anak kita supaya jangan terlibat urusan zina. Nang lagi halus rancaki ditiupi inna anzalna di kepalanya, atau ditiupi ya matin 10 kali sehitungan awaknya, supaya ingin dihijab oleh Allah daripada perbuatan zina. Zina ini merusak nasab. Nasab keturunan hancur gara-gara zina. Maka ini tersebar di akhir zaman. Tersebar di akhir zaman. Maka dari itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang misi anak di dunia, ada orang tidak datang, jangan banyak keliling. Itulah keliling. Jangan banyak lalakon. Keliling biasa pakai. Jangan banyak lalakon. Kawinakan ranai. Hanya 16 murid umurnya kawinakan ranai. Daripada dia memberi supan dan minta dulu kawinakan ranai. Kayak apa di KUA peraturannya berapa? 19 tahun hanya boleh. Tapi ada ya kalau pemulihan diberikan surat apa kayak dari KUA. Kan ada kalinya gampang, asal bisa kepanggil aja gampang. Ada kalinya ini alasan macam-macam loh. Ujar KUA kada diterima muka umur 19. Ujar siapa? Antara jadikan orang. Bisa-bisa ya kepanggil di situ kayak apa caranya? Jadi dia kata kawan nikah resmi, nikah berbatis. Ada masalah. Yang penting sah menurut agama dulu. Nah, itu timbang-timbang terjadi macam-macam ya. Ayo, lebih baik kawinakan mana? Itu bagian daripada 5 sunnah yang Nabi kita menyuruh bersegera. Di antaranya mengawinakan anak bininya. Lakas-lakas karena fitnahnya genal, apalagi di akhir zaman. Kada bisa menjaga dia itu nanti benar. Kita jauh diam di kampung, anak kita kuliah, jauh kuliah. Tahulah kita ini di kampung sana, di kotanya sana. Kita tahu kita apa nanti gawinya kadang-kadang naik, ujar kawanannya melaporkan jam 3 dan naik, jam 3 malam, bibinian naik jam 3 apa kabar? Iya biar. Jam 3 malam bibinian naik jam 3 tak apa kabar? Sampai malam jam 3 naik, apalagi kawan lelakian, ada jamin dia. Bukan sampai jahat, tapi ada jamin. Bukan sampai jahat, tapi ada jamin. Karena sifatnya lelakian itu karena kucing marau. Kucing marau. Ini memang tobiatnya lelakian, tobiatul fitriyah. Pembawaan mulai ajalnya bahari. Mulai zaman Datu Adam bahari sudah melihat bibinian itu kan cukup melihat sifat lakian. Kan itu sejarahnya dalam riwayatnya Nabi Adam itu kulimek dalam surga. Kulimek, apa dewa kulimek? Apa kulimek boleh? Dia kayak ujuk sorangan Hawaii
Jadi nang tulang rusuk ini faja'alahu Hawa'a. Allah jadikan si tulang rusuk jadi Sayyidah Hawa. Jadi bibinian. Tulang rusuk jadi binian. Kun fayakunnya Allah Ta'ala deh. Jadi mereka kun fayakun dah. Jadi ini ilmu Allah Ta'ala. Di orang bahari mau hendak marakai wajib, kada usah berpakai asap kawan. Bacakan kun fayakun dan kata dua bidang. Hakun kada hakun dapat mahda. Bacakan dia tak apa biru awas. Ada yakin juga Pak. Jadi Siti Hawa pas Nabi Adam terbangun falam mastaiqadha wa ra'aha sakana ilaiha. Bangun Nabi Adam daripada guring melihat lawan Hawa sakana ilaiha, merasa nyaman hati lawan Hawa nih. Melihat si Hawa dia rasa tentram, rasa damai, rasa nyaman. Tapi ada rasa sebuting tentang kapit. Ada rasa nak ada wajar tak kapit sebuting. Hanya nyamanan, merasa nyaman tadi, ada perasaan yang kada wajar. Kenapa? Hendak menjabai. Sampai Nabi Adam melihat, merasa nyaman, wa madda yadahu laha. Nabi Adam mengulurkan tangan Siti, hendak menjabai. Buat Siti Hawa. Bayangkan jabai. Nah dia rasa kada wajar sudah. Melihat kada cukup pun kada jabai. Nah Tuhan jabai dengan Hawa pas nak menjabai faqalatil malaikatu mah ya Adam, stop wahai Adam, kada boleh dia malaikat jabai. Walima dia Nabi Adam, protes Nabi Adam, kenapa geram bahasa kita aku yang menjabai tak apa kenapa geram dia Nabi Adam. Laqad khalaqa Allahu li, ini Allah maulahkan besarku lah kok. Apa berarti larang-larang kita ni? Jadi Nabi Adam dan bahasa kita kayak itu. Malaikat maaf bukan melarang, hatta tu'addiya mahroha. Boleh pian hendak jabai, boleh pian hendak apa-apa boleh pian cium, pian ragap, pian tunggang, berapa? Rasanya tuh ada dalam kitab itu. Itu keterangannya gitu. Namun yang tersurat ada itu makna yang tersirat. Rasanya harus paham. Jangan kadang-kadang mengarang jadi wayang. Itu yang tersirat maknanya. Nah, waktu sudah itu kan dia malaikat bayari maharnya. Langsung Nabi Adam kata wa ma mahruha. Ngarang-ngarang enggak, ya betakon. Apa dalam maharnya? Tusalli ala Muhammadin salasa marrat. Dia harus membaca salawat kepada Nabi Muhammad 3 kali. Wa fi riwayatin 20 marrah. Riwayat sebutingnya Nabi Adam disuruh bersalawat 20 kali oleh malaikat. Hanya boleh jabai orang Siti Hawa. Nah kita ambil dari kesan itu apa? Tobiat asal lamakian kada kawa melihat binian lamun kada menjabai. Nah lamun binian tadi saran maksaroto berlalakian jam 3 subuh punya naik ke rumah kada jamin pian sigil itu masih asli. Kada jamin pasti ada anak-anak di mana. Emang kada main bawah main atas. Bisa ada anak-anak kok. Tapi lagi diambil oleh lakiannya. Tapi di motor kedua, itu tuh kada jamin, ada jaga jarak dia duduk, kada jamin berjarak karena lubang nol kada tahu ulun. Nah merasa pina nyaman sudah asal tersampok awak lalu, terus syaitan ini nyaman, menggoda-goda. Bahkan kita pernah baca dalam kitab Kabair lah ada keterangannya. Di dalam kitab Kabair itu di bab zina, induknya syaitan, iblis. Pengumuman, iblis, siapa di antara kalian yang sanggup menjerumuskan manusia ke dalam satu dosa yang paling bejat, yang paling dimurkai oleh Allah, aku berikan mahkota kepada kalian. Dinaikkan pangkatnya oleh iblis. Siap di syaitan, ma'awalnya dalam manusia. Satu di awalnya di ulahnya orang saraf dalam rumah tangga. Kada bisa di iblis. Ini belum bisa mendapatkan mahkota dari aku. Karena orang saraf bisa rujuk. Orang
bisa rujuk, bisa bergulit bahasa, ini kada harap belum. Mau berlihat ikamnya, kada harap. Ada lagi yang sanggup, turun pulang seekor mau manusia, pulangnya orang berdua balik bakal lahir. Ujar syaitan ini kada harap belum, karena orang bakal lahir bisa berbaikan. Kada harap belum ini. Paambihannya turun syaitan, ulun lagi turun. Kemana ikam tak turun? Ulun hendak meniupi kemaluan manusia supaya kami yangan getar hendak nangis orang. Ayo setan turun ikam, tiupinya akhirnya biang lalu berzina. Sekali dapat maulah orang berzina langsung dipurukiakan iblis mahkota ke kepalanya syaitan. Jadi salah satu maksiat nama angkat derajatnya syaitan itu berzina. Bila ia kawal menjerumuskan orang dalam perbuatan zina, ia naik pangkat. Oh, ada mahkota di kepalanya, dipurukakan iblis ke kepalanya syaitan. Ada kegemblangan. Nah, makanya tahanlah diri, jangan sampai terlibat urusan itu. Mau ada misi anak bini adalah kasih kawin anak, jangan berlanggar. Ini macam-macam udah pertanyaan. Jika mengawini anakku, bagian jika melakukan rumah, jangan pang dibiasakan ketakuan yang itu. Ulun nabatakan pian aja nah. Pian itu misi rumah sudah kawin, belum kawin kan? Pian misi rumah. Pas sudah kawin, belum kawin kan? Kebanyakan sudah kawin hanya misi rumah. Lagi bujang ada misi rumah. Berkuitan. Kan ada takal tukar tungkar, tukar tihan, ada takal. Pas sudah kawin, lalu takal sama mengumpulkan tunggal kita. Kayak yang aneh-aneh, mengumpulkan tukar tungkar, sebilah dua bilah tihan, sebilah dua bilah. Tetajak rumah. Itu sudah kawin. Siapa nama atur raja kipian? Timbul kawa pulang rumah. Allah mengatur. Rajaki sudah diatur, yakin dia biar. Itu tuh biasanya di dalam khutbah nikah dibacakan ayat iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jikalau kalian fakir pasti disugihakan Allah Ta'ala. Asal mau kawin rasakan ya. Apalagi lagi besar hitungannya nang rasok ngarang akhirnya gabung lawan ngarang biniannya. Pas karena hitungan rezeki gagal. Hanya adalah kawin lakas naik daun dia. Hanya kawin rumah kawan nukan, mobil kawan nukan. Berapa tahun dia jalan kawin? Ya 2 tahun dia. Kawan mulai rumah, kawan mau nukan mobil macam-macam. Isi tanah luas. Kan? Iya karena hitungannya. Ini nasib pulang jalan. Karena ini ada awal ditanding ini bab nasib nih sekolahnya ada. Biar ijazah 1 yok mau nasib sial. Amun sekolah aja istri gak ada tamat, tapi nasib untung. Mau ya sekarang turun 12 kilo sebulan. 1 kilonya 10 juta, 120 juta sebulan. Mengitik sih dia pada gaji bupati. Mengitik sih dia mengitik dulu Pak. Jangan tamat lah dari sekolah istri dia tamat itu aja. Itu mana dinasib ngarannya? Mana dinasib? Cuma kan ada salahnya kita nih mengundi nasib apa ngarannya? Mensyariati supaya kita ini tak masuk orang beruntung. Jangan kita sekolah dapat ijazah, ini syariat. Tapi jangan gak pingkot di ijazah. Jangan, karena ijazah tidak bisa nyugihakan, tidak bisa. Nah itu kawinakan naik anak, insya Allah sugih ya dia. Adalah suara orang imbah kawin yang makan batu. Itu dah lah. Angkat tangan lah buat karang bintang. Nah imbah kawin makan batu, angkat tangan. Pokoknya maunya ada yang mengisahkan malam ini berarti ada toh. Ada lah. Ulun rasa-rasa asal mulai ujung benua sampai ujung benua mana aja. Bila imbah kawin kan ada bini makan batu, ada. Ternyata iya ada kok makan loh. Giginya rupoy. Ada dia orang makan batu pian. Itu pernah diceritakan Nabi Musa disuruh oleh Allah Ta'ala menanti Fir'aun. Kan Nabi Musa di Madian misalnya. Di Madian melarikan diri, lari ke Madian, kawin lawan anak Nabi Syuaib. Dibarikin Nabi Syuaib tongkat gesan menggembala kambing dan tongkat
tongkat itu yang kemudian jadi mukjizat. Mukjizat Nabi Musa bisa berubah jadi tandung. Tongkat itu tandung ular. Ular tandung namanya. Bisa berubah jadi ular. Tongkat itu bisa membelah laut jadi jalan tol. Nah itu makanya Bapak Jokowi dapat tongkatnya dari Musa itu ada lapak sini mulahkan tol, tinggal hampas jadi jalan tol. Dan cuma Pak Jokowi gak ada dapat kan, ada dapat tongkat Nabi Musa terpaksa sini menganggarkan dana jadi tol Palaran, tol di mana jadi gitu. Nama juga kalau jalan tol lah. Di 170 buka ada berasa. Lalu setengah itu dia tampus dari papan sama Rinda setengah itu jalan tol bayar. Kata apa? Ada bayar. Jalan nyaman juga. Bayar. Gratis. Jalannya jalan mulai tangan bumbu kalau satu ini nanti ulah jalan tol nyaman banget kereta. Nyaman banget jejak. Dan ada lagi jalan kada aspal semua sampai ke kandangnya asli nyaman ya. Bisa 2 jam dia tampus. Jejak harus ada nanggungan dekat, ada laksaman lagi. Nah lalu Nabi Musa disuruh, ya Allah Ta'ala, Musa datangi Fir'aun. Nabi Musa sempat protes dia, ya Allah, amun ulun mendatangi Fir'aun, pilih ulun siapa memberi makan ini. Sampai ke itu pernah protes. Jadi jar Allah Ta'ala, Musa, itu ada batu di hadapan ikan. Balah batu untuk pakai tongkat ikan. Catok Nabi Musa. Batu gunung dicatok pakai tongkat sidir. Balah. Saktinya tongkat Nabi Musa. Mungkin tak betul nyatok kan betul-betul. Tongkatnya nama lah. Sidir catok takok. Balah. Catok lagi ya Allah Ta'ala. Takok. Balah pula. Catok lagi. Takok. Balah pula. Sampai di balahan batu yang paling halus ternyata ada saikong samut warna hitam. Samut hidup dalam batu. Dipulihkan Allah Ta'ala pertanyaan Nabi Musa. Musa, jika melihat samut diam dalam batu, siapa nama hidup di samut? Siapa yang memberi makan ikannya di dalam batu? Menurut akal ikan mustahil dalam batu ada makanan. Makan apa samut dalam batu? Tapi itulah urusanku, kata Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sabarataan yang ada di muka bumi, barataan jaminan rezekinya ada di tangan Allah. Barataan sudah ada. Sampai samut yang halus di dalam batu dijamin rezekinya oleh Allah. Apalagi kita manusia yang gumul pada samut gitu. Genal pada samut awak ada mana itu harganya minta rezeki? Ada rezeki. Kalau satu hutan, masalah rezeki dulu satu hutan, yakin akan dia mau dicari, mau kada, besar rezeki kita ada. Yakin dia yang itu. Bahannya mau dulu rezeki kita harus dicari. Biar dia besar rezeki seorang datang orang mak tarik ke rumah. Biar selalu melihat ular tampukong. Ular tampukong caranya. Tampukong itu hijau-hijau warnanya. Bisa menyamar di pohon rambutan, nyamar. Diam aja. Ini tawakalnya tandung tampukong ini kan. Diam aja nak. Ulun lihat takaannya di pohon rambutan. Beli lihat aja. Lain ular pucuk lain, ular tampukong. Tahun di batu licin ya. Jadi kalau ada ular tampukong, itu pemutarnya dia loh di dahan di pohon rambutan. Gawiannya itu apa nak? Guring. Gawian tak tuang tuh. Guring. Jadi bercari itu bisa. Pokoknya sudah kita teliti, tandung tuh udah bisa bercari. Bisa jujur ada bisa bercari kan? Berdiam kayak itu lah. Ular tampukong nih. Jadi manusia yang udah bercari. Nah, tandung berdiri. Tapi hati, tawakalnya ular tampukong itu persis tawakalnya Siti Maryam. Siti Maryam ada bercari. Dada, bila Siti tergeretek karena makan, turun talam dari langit. Sampai Nabi Zakaria bingung. Qala ya Maryam anna laki hadha. Maryam datang di mana ini? Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah
bokong sama gitu. Momot iya. Bila dasarnya rahat kelaparan, hatinya tuh bergeretek, aku lapar. Timbul datang burung pipit bapak. Burung pipit, cep bapak hingga muntungnya. Burung pipit tuh berdiam hingga muntungnya. Mukanya. Itu hebatnya ular tampukong. Ayo dia, udah perhatikan cerita dasar sakti. Pokoknya bila ia sudah kenyang, itu guring buang, guring aja. Bila saatnya ia kelaparan, burung beparak, tok beparak pulang. Tahu pada tanduk beparak, burung mulanya. Tok dimakannya, ular tampukongnya. Itu sudah dibuktikan. Banyak kebalik. Apa? Ular tampukong. Sama bisa tanduk banyak tanduk. Ada sejujur yang belum perhatikan. Nah, makanya biar ada jalan. Orang mengaji sufi pakai ular tampukong nggak ada. Jadi ataunya tuh ditangkap orang, dilala orang, minyaknya tuh dibacakan mantra-mantra. Itu bila nyamalitakan ke kita, lali kita mau keluar harta lah orang itu. Mulai kayak kan hipnotis. Nah itu tuh mulai kayak kan hipnotis. Ada orang kajian kayak itu. Suki orangnya, insya Allah nanti jadi hantu. Makanya guru jadi sangat mengajar itu kan risiko jauh betul dulu. Minta maaf kayaknya ada boleh bisa nanti umum gitu deh ya. Mungkin ada dicari. Nah, ada orang ngajian kayak gini, naudzubillah min dzalik. Harapnya tawakalnya ular tampukong. Guring dapat rezeki. Itu tuh tandung biar tandung. Jadi gampang. Ada pernah kalau kata khilaf itu diceritakan dalam kitab Usuliyah. Kalau kata khilaf ada seorang laki-laki dijarat tangannya, dijarat betisnya, ditahan di tengah hutan, tapi ternyata hidup lelaki ini tadi. Kalau kada salah Sayyiduna Ibrahim bin Adham melihat itu kejadian. Pas masuk Sirin berburu ke hutan, Ibrahim bin Adham ini kan juga berburu. Sirin anak pejabat, anak raja, anak sultan. Jadi Sirin katanya berburu ke hutan. Pas berburu ke hutan, melihat ada manusia berjarak di tangan, berjarak di betis. Ini Sirin kayak apa manusia ini makan hidup? Makan kada kawa, minum kada kawa. Sekalinya jamnya makan, burung gagak datang, bawa akan roti, bawa akan banyu. Hebat ya, burung gagak, nah menyuapi kemuntungnya. Karena bilanya anak minum, diminumi burung gagak. Dasar rezekinya burung nama menyuapi kemuntung, tangan berjarak, betis berjarak. Menurut akal tidak mungkin orang ini hidup, pasti mati kelaparan. Tapi ngaran umurnya masih ada, burung gagak namun memberi makan. Dari situ Ibrahim bin Adham dasar yakin benar urusan rezeki itu memang Allah mengaturnya. Nah, lihat Imam Malik kan kayak itu juga. Imam Malik harus mencari. Imam Malik tugasnya mengajar hadis. Kada bisa mencari sih. Lain dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i protes kalau guru sih. Jadi Imam Malik rezeki itu biar kada dicari ada aja. Mendasar rezeki kita ada orang matahari ke rumah. Ada mau di Imam Syafi'i, wahada dapat rezeki, walana kasbun kullifa. Bagi kita ini ada usaha yang diberati, ada yang diberatakan. Harus kita bergaul hanya dapat rezeki. Para haji Imam Malik ikam, aku tata prinsipku, mendasar rezekiku sampai ke rumah. Jadi Imam Syafi'i kada menghadap dapat rezeki, mencari. Bukti akan. Akhirnya Imam Syafi'i pulang bergaul. Sampai di tengah jalan terdapat orang memanen anggur. Kawakah Imam Syafi'i yang bergawi, kawai orang mbak mengini anggur diupahi orang sajamil purun anggur nanti lah sajamil sakampil itu sajamil. Jintingan purun itu bahasa kami jamil bahasa orang
tasik lain nang mbak nyaman nang itu nanti anyam bakul lain pakaian loh, lain lubuk, lain ikannya itu supaya banyak pengetahuan. Bahasa kambing itu jamil, bahasa orang lain kampil, bahasa sini bakul. Lain-lain bahasa apa? Wawasan anu perbendaharaan bahasa kita sama juga anjing, lain-lain bahasanya anjing bahasa kami kalau puyuk bahasa Indonesianya anjing, bahasa Kalteng aso, bahasa Barat kan bukit hadupan, bahasa mana hadupan paling kanan bahasa mana ya, bahasa hulu sungai antara dalam utang puyuk utang kita utang tali yang paling sakti karena bisa mengikat 2 biji gunung. Tapi betul utang artinya anjing. Lain bahasanya sama kayak wadai ulun datang ke Samarinda tak lanjut, datang ke Samarinda dia tak lanjut. Jual orang Banjar wadai pisang ditatak-tatak di bulan pakai gelapong, itu ngarannya galam bia orang Banjar. Orang Kalua cakuduk orang Kalua. Kunci orang Samarinda paler kambing. Kalau belum datang ke Samarinda, ini negara Jawa dia paler kambing. Cakuduk kami di sini oleh Jawa paler kambing. Ini perbedaan bahasa, memang harus ada permasalahan itu anu perbendaharaan di sendiri. Jadi kabar nama orang jangan tanya kajut dengar perbedaan bahasa. Jangan kayak orang hanyaran datang ke Jakarta yang sampai itu dikira seperti bahasa di Jakarta lain ulang bahasa kebetulan. Pak, Bu, rujak, ya bukan. Orang Banjar ngajak kamu ada tak? Hanya datang ke Jakarta. Jadi para isidir, Pak, Bu, rujak. Karena apa aja jatuhkan jualnya maka bejo harus orang bila ditawari rujak bejo. Karena rujak bahasa Banjar tuh kayak gitu. Pak, Bu, rujak jauh. Sekalinya lalu dipakai, Bu, mau ndak ini itu apa Pak? Ini namanya rujak Pak Panco. Memang aja penting juga tahu bahasa. Jangan sama ya rujak ya Panco itu juga dalamnya. Cuma lain sama dengannya di daerah kita Panco orang yang rujak. Ada bahasa kita rujak ya. Rujak dikira sini nama rujak kami dia tidak sini rujak gerundong analik di orang kampung kalau kota. Makanya belajar sebelum ke kota itu belajar sedikit bahasa orang kota supaya mengerti. Cuma jangan lompatan, mau kali bisa nyambat jangan lompatan. Ini nyambat apa aja nyambat papi. Empat jiwa nyambat anaknya nyambat papi. Oh baik, lawas rupanya diam juga 2 orang. Anak ini bisa nyambat papi. Cuma yang emak dia bisa nyambat papi. Sekali lihat laki datang, anak papi datang. Ya emak pipa datang. Cuma orang sakit kalau dalamnya. Allah berapa bulan dia lagi sama begini 2 bulan dicucuk aja pipa di sana. Ada bisa dia ada usaha di lompatan papi di bawah sama pipa dari sultan. Dari bahasa seorang agaknya mau karena di keluar tuh mau orang di keluar aja. Banyak itu orang aja ada usaha papi pipa dari sultan keluar aja. Nah, dah kemana lah jauhnya di mana? Kisah Jamil atau diupah Imam Syafi'i saja bil Qur'an ulik sidin ke rumah Imam Malik. Guru, ini buktinya guru. Ulun guru yang membuktikan berkat berusaha Tuhan beri rezeki. Ini
sakampel anggur. Alhamdulillah Imam Malik berarti teori ikam bujur, berkat berusaha ikam dapat rezeki. Ibah topang anggur jaga siapa ulun beriakan mereka biar nah ikam Malik bujur anggur kuburan aku berdiam di rumah ikam matare artinya Imam Malik nambah diam dapat rezeki, Imam Syafi'i nambah cari rezeki. Dasar rezekinya kada macam kata lain. Jorang bahari rezeki Musa kada taka halang, rezeki halang kada taka Musa. Dasar ada bagiannya masing-masing. Itu tak usah bingung mikirkan rezeki. Yakin aja sudah kawinakan anak-anak. Itu sudah. Itu intinya tadi supaya mengurangi yang sudah zina kawinakan mana. Sekitarlah kada habis kita kelebihan. Wa yushrabal khamru, lalu di akhir zaman mendekati kiamat arak bebas diminum. Bebas ya. Allah, ada yang bentuknya bir, tua, ciu, whisky, brandy, topi merek, macam-macam merek, ada pil koplo, pil macam-macam. Ada nama unggal putri 10 biji. Minumannya Sprite. Putri 10 biji atau misakrit. Genjang untuk dosisnya. Seiki jena gerudukan jantung inya 10 berubuk sekali menantu bajunya nang mbah minum langsung anyong anyong darah ada apa cari lawak lagi anyong sekali ditakuni apa untungnya anyong kayak gitu nyaman dulu aja nyaman aja bukan dong bisa nama sakau tuh bisa mulut. Belum banyak kepatuhan hubungan sakau, hubungan mantan-mantan rancak komplek yang daging bisa. Bisa, yang ada ulun anom nyamannya, bisa kalau ngomong Tuhan purun. Bisa, jangan ulun. Nyaman dulu aja sakau aja. Ulun apa nyamannya? Mahayal lu ini bungas timbul, ini yang bungas. Mahayal lu kan muter alpat ada, muter alpat. Mahayal aja kan gitu. Mahayal kalau dulu aja situ nyamannya aja. Nah, ulun nih ngomong apa? Nang nyaman karena bujuran kalau ditutup ini nah nyaman lu mahayal kenapa gunanya mahayal bos mahayal kan jadi hasil mahayal yuk jangan sampai demikian lah, jangan digawe al-khamar ummul khaba'ith. Arak itu indungnya kemaksiatan. Gara-gara mabuk bisa berzina, gara-gara mabuk bisa perkelahian, gara-gara mabuk bisa pembunuhan. Gara-gara mabuk kurang sakampungan tubuh apa halulung timbuk halulung malam-malam kan orangnya nak nyok petang malam tuan guru kalau bermobil nak timbuk betul-betul tangan ayo diranjah salah kata diranjah bawa ke jalan kalau salah jadi pas turun lo tunjul ke pinggir kan orang-orang yang bisa mabuk ini di akhir zaman dengan kiamat. Nah, biar mendalah hadis nanti ini zina tersebar, minuman keras di mana-mana, jagai anak cucu kita. Diri kita dijaga, anak cucu kita pun dijaga, jangan sampai terlibat urusan itu. Ini termasuk pekat penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat itu 3 biasanya. Iya maling, iya perzinahan, ya mabuk-mabukan. Ini pekat penyakit masyarakat. Ini perlu diadakan razia. Jadi razia komplek-komplek yang terlarang, razia minuman-minuman keras. Razia maling itu udah aja lah, maling itu pasti ditangkap orang. Ini nang razia nang kayak itu nah harus dirazia. Kalau nyamar razia itu pulang bujur-bujur tegakkan keadilan. Jangan sampai ibadah razia tangkapi pengarannya di pada jiwara muli kau pulang jadi pada jiwara. Hubungan sambil lah. Ya sambil jangan razia. Ibadah jangan lagi lah kita berjualan kayak itu. Pasti dia protes. Ayah apa kami makan mau kami kena berjualan. Kalau hendak merajia kayak itu supaya nyampihan beri modal. Jadi tangkap saya kok modal ini 10 juta naikkan jual pintu 10 juta ke pintu berapa mancing
memang berat, ini tugas berat. Bagi pemerintah memang berat, bagi masyarakat berat membantu orang-orang seperti itu. Modali nyampe aja, modali. Atau laki akan deh, kira-kira mau ya tuh ambil laki. Teman mau ambil laki ini, mau ambil bini ini masuk insya Allah kira-kira mau pak ambil. Yang berjual kayak itu oleh karena mau cari duit. Itu fakta tak sah. Jadi cara mereka mah serius satu macam cara orang mencari makan. Dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Nah ini apa ambilkan tadi yang benar jual kehormatan. Itu haram. Naudzubillah dari kendala. Jaga anak cucu kita supaya jangan terlibat urusan itu. Bagian terakhir hadis Nabi menyebut wayak suran nisa wayakillar rijal. Mendekati kiamat binian banyak, lakian sedikit. Binian banyak, lakian sedikit. Hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid. Sampai-sampai satu laki-laki bandingannya 50 binian. 1 banding 50. Ini di akhir zaman 1 banding 50. Maka kalau latihan jangan khawatir kehabisan stok. Banyak di dunia kita di akhir zaman ini. Ditolak orang lamaran sini, lamar lagi ke lain. Banyak di dunia. Usah takut tarbian. Bunga tidak setangkai, kumbang tidak seekor. Ini putus asa. Ini imbah bini yang menolak langsung datang kawan. Maju nama datang. Aku ditolaknya aja. Aku cari bahasa baru gagal. Berdatang ke lain, tidak usah apa-apa. Ditolak kurang di sini, berdatang ke lain. Itu orang diputus asa, Anda bunuh diri salahnya. Gara-gara ditolak orang berdatang ditolak orang. Anda bunuh diri, jangan. Jangan merapakin ada. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, akan suatu dosa bunuh diri itu. Karena gampang kan itu bunuh diri. Itu judul lagunya habis gelap terbit terang. Itu Romai Rama penyanyi itu kirim Fata Morgana. Karena yang kita bunuh diri. Oh, berjalan kereta api. Romai Rama lalu sudah mutu kereta api hendak lewat. Romai Rama mencoba dah selamatkan sidin negara ini. Kenapa kamu menyelamatkan aku? Jangan bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah. Tidak kata kordana saya ingat. Rumahnya Reka Rahim itu jadi germo, hidungnya lahong. Jadi Reka Rahim ini dipaksa jadi lahong, kayaknya ada mau larinya sampai tidak bunuh diri. Itu rumah Irama nyelamatkan, dia pisahnya. Sejujur ya. Itu saya buka YouTube-nya, tonton film Rumah Irama ulang. Judulnya tulis sudah Fata Morgana, tulis. Itu ada lagu Bismillahirrahmanirrahim terang. Akhirnya Rumah Irama menyelamatkan sampai rumahnya pun tertangkap. Karena rumahnya bergedul lahong dan di Rumah Irama polisi ditangkap, ditutup praktek pelacuran mampu rumahnya Reka Rahim. Kisahnya. Namun itu dari Rumah Irama Jalhabar ada Ahmad datang ke Kalsel, ada Jalhabar datang ke Kalteng itu juga Habar yang ada datang. Jadi judulnya dakwah dan nada dan dakwah. Jauh mudah nih sawat tetamu Rumah Irama kita minta tamu untuk gambar ada artinya fans berat. Untuk mulai dari dia kasih Rumah Irama atau mengoleksi. Jadi mulai Rumah Irama film jaga suara ada di sini bahaya kasih. Dari ini kami dia Malik. Nyala kami dia Malik yang besar gol benar sini pakai tusuk kondi kami dia Malik. Itu musuhnya Simon dari zaman Belanda. Dari Rumah Irama main silat jalan guru-gurunya Bahari disaung oleh Belanda. Bisa perjuangan sampai Rumah Irama ditangkap. Rumah Irama terus kalau menghalangi jejak Belanda tangkap Belandanya.
di bukan dia rangkap tuh gampang, kami dia malik, semua bukan juga bersuara. Sejak Rumah Rahmat tuh lari, ini akan kalongnya 2 bulan nanti kita. Bintangnya nih, kami dia malik, bulan-bulannya Rumah Rahmat. Tetap bisa, sangat banyaknya kan dalam dalam bisa. Bisa, kami dia malik, ancam bulan ini, bila ada manggil, kami hantar. Paksa, kami dia malik bersuara bulan. Sampai tangkap Belanda dapat tahu mereka di gerang tayang Belanda. Situ Romero menyaksikan 40-an seorang diatur domba oleh Belanda. Wah, disau oleh banyak mati, pribumi mati, perguruan ini guru-gurunya mati. Sampai gurunya Romero dihantamnya. Panas Romero ada di penjara. Yang Romero baca ya coba yang mati dia coba. Mati sampai temboknya hancur. Hancur dari sini. Langsung muka gelang-gelang hancur Belanda yang terbaik makanan berhenti. Wah, awas. Sampai habis dan Simon dimati. Ini sarinya kayak itu lah. Satria berkita kami juga. Satria berita judulnya kalau mereka memarbatkan berhala namanya Amun dengan Tuhan judulnya Rabah. Satria berita dan maaf sampai handai Satria. Tahu ini Satria. Ada pandang itu jangan dibawa bulik gitu. Nanti bawa bulik hadis Nabi kepada dan bawa bulik Rumah Rahmat. Kembali ke kisah tadi. Jadi biningan banyak di akhir zaman, lalakian sedikit 1 banding 50. Nah ini nyambung kepada yang pertama, yang suasana banyak tersebar zina gara-gara banyak binian. Ya itulah, maka para peneliti kita mengatakan untuk mengurangi, meminimalisir perzinahan di muka bumi, maka dianjurkan kepada laki-laki supaya berbini 4 orang. Dianjurkan kepada laki-laki supaya berbini 4 ikung. Tujuannya mengurangi perzinahan di muka bumi. Tujuan itu dia. Jadi kepada kaum hawa, ibu-ibu sekalian, dengarkanlah kata-kata ini. Bahwa kami sebagai laki-laki memang tidak bermaksud menduakan dia, tapi ini adalah tuntutan zaman. Zaman yang mengharuskan kami beristri lebih daripada 1 orang. Kalau kami tetap beristri 1, maka perzinahan merajalela. Supaya perzinahan itu kurang di muka bumi, maka izinkanlah kami istri lebih dari 1. Mohon diberi izin kepada istri. Ada guru yang di itu nak di madu ada. Jujur juga Pak. Ada nak di madu. Biar mungkin pemadu ya dijual lagi. Bawa madu biar keluar. Ada nak di madu itu kan memang ada berat. Tapi inilah tantangannya. Itulah di akhir zaman aturannya itu harus apa Pak? Supaya zina itu berkurang di muka bumi, tapi tuntutan keadaan kadang memungkinkan pula. Jadi kita artinya memiliki peraturan yang berat. Sampai kita sudah bertakwa lawan tuan guru-guru, lihat ya tangan ulunnya ada tak ciri begini 2. Ada itu dulu. Rasa-rasanya orang ciri begini 2, terutama lah kita lanjut saya kata. Gigi paler tuh ketahui lalat lebih pada sebutin. Rasa-rasanya bila letakkan lalat lebih pada sebutin jar ciri begini lebih pada sekong. Jadi kena cara ini ya masing-masing. Dilihat ya masing-masing untuk dua atau sebelah pilihan kok. Ini ya ujar Pak, ulangnya ada yang 2 Pak. Ujar aja Pak, tapi ingat juga ujar
takut naik guru ada tangan ulun mencari bini dua jadi sendiri ada di sini lah ikan ini sendiri bisa bini dua arai boleh kabar ke rumah nanya aku tahu bentuk apa artinya bini ciri bini dua untung ini tau aku hanyalah musuh malam kata kawan tapi tangan kiwa aku ini ada ciri membunuh lagi lahai jalan ke masuk namun kita menyerang dia aku hapus sebenarnya anda datang ke bini dua pak ada maka itu cuman asal kita tahu aja sudah artinya di akhir zaman banyak pilihan pada laki yang ini sudah apa namanya ciri-ciri mendekati kiamat dan itu ternyata sampai saat ini kita merasakan ilmu diangkat sudah merasakan kejahilan pada jahilan sudah imbah itu zina tersebar di mana-mana sudah minuman keras di mana-mana sudah binian banyak pada lakian sudah terjadi berarti pahamannya kiamat makin dekat oleh karenanya mendengar kiamat makin dekat sediakanlah diri kita siapkanlah diri kita dengan amal-amal soleh amal yang baik ayo hadir majelis ilmu ayo amalkan ilmu yang sudah didapat ayo gunakan kesempatan waktu dengan berzikir bersolawat istighfar apa yang kita bisa dengan tujuan supaya ini menjadi sambungan kita di akhirat kelak mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya dari majelis malam hari ini dosa-dosa kita diampuni Allah bersama maafkan kita guru-guru kita jiran tetangga kita kaum muslimin muslimat mudah-mudahan kita berada di bawah Allah Ta'ala sehat walafiat panjang umur dan ketaatan luas rezeki yang halal adalah mencari makbul segala hajat dunia hajat akhirat diselamatkan Allah dunia sampai akhirat amin ya rabbal